Di tahun 2022 ini, aku menghabiskan setengah dari gap year-ku setelah mundur dari perkuliahan. Gap year-ku ini adalah masa yang bagus banget bagiku untuk berefleksi dan belajar lebih jauh tentang kebahagiaan. Untuk menemukan sebenarnya apa yang aku cari, apa yang membuatku senang, apa yang membuatku semangat, dan semacamnya. Aku juga belakangan ini lagi baca buku-buku yang bertemakan kebahagiaan. Misalnya dari buku Happy karya Darren Brown, buku The Almanac of Naval Ravikant, dan salah satu klasik yang sangat aku suka yaitu buku The Courage to be Disliked. Dari buku-buku ini dan juga berbagai podcast dan pengalaman sendiri, aku menemukan 5 tema ini yang aku rasa universal dari satu buku atau satu media ke media lainnya. Pelajaran kelima tentang kebahagiaan adalah kita bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Begitu pula dengan orang lain, kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Dulu aku kalau misalnya ngambek itu aku selalu suka nyalahin orang lain. Aku nyalahin temanku, aku nyalahin keluargaku. Aku merasa kenapa kalian tidak mengertiku, kenapa kalian tidak membuatku bahagia, kenapa kalian gak nangkep kode kalau misalnya aku itu mau dibeliin ini, kenapa kalian gak nangkep kode kalau misalnya aku minggu ini tuh pengen juga diajak hangout main bareng kalian. Dulu aku suka menyalahkan hal-hal seperti itu. Tapi pada akhirnya yang kupelajari dari semua buku dan podcast ini tentang kebahagiaan adalah bahwa kebahagiaan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Nggak ada orang lain yang bertanggung jawab untuk membuat kita bahagia. Mungkin orang lain iya bisa mencoba, tapi pada akhirnya apakah kita jadi bahagia atau enggak, itu adalah keputusan yang kita buat dalam diri kita sendiri. Jadi kita jangan terlalu berharap atau berekspektasi sama orang lain bahwa mereka akan melakukan apa yang kita inginkan, karena itu bukan tanggung jawab mereka. Sama juga sebaliknya, kita juga nggak bertanggung jawab untuk membuat orang lain bahagia. Kadang-kadang kita tuh ditodong sama orang, kok kamu nggak ngertiin saya, kenapa kamu melakukan ini, padahal saya udah kode seperti ini. Tapi pada akhirnya kita harus sadar bahwa kadang kita berusaha yang terbaik pun kalau orangnya nggak nerima, atau itu bukan keputusan yang buat dari dalam diri orangnya, upaya kita itu nggak bakal kelihatan. Kadang juga kalau misalnya kita merasa bahwa kita tuh bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, kita tuh ngelewatin batas yang harusnya nggak dilewati, sekat-sekat antara manusia. Kita jadi lebih ngontrol, kita memaksakan seseorang untuk berubah padahal dia belum siap atau memang belum saatnya. Dan inilah yang biasanya nanti menimbulkan berbagai konflik dan hal-hal lain yang bikin kita puyeng. Jadi tema yang sering kutemukan dalam buku-buku ini adalah bahwa kebahagiaan itu adalah tanggung jawab masing-masing. Pelajaran keempat tentang kebahagiaan adalah bahwa kebahagiaan itu tergantung dengan cerita-cerita apa yang kita tempelkan atau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Seperti kata Epictetus, apa yang mengecewakan seseorang bukanlah sesuatu yang terjadi, melainkan penilaiannya terhadap sesuatu tersebut. Jadi misalnya kita telat untuk ngumpulin tugas dan kita dimarahin di depan kelas. Tentang peristiwa itu, kita bisa aja menyusun narasi kayak, aduh ini aku kayaknya nggak pantas lah, ini aku orang yang pemalas, ini aku orang yang nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas. Atau kita juga bisa membuat narasi bahwa, oh untung aku membuat kesalahannya sekarang, dari sini aku bisa belajar, dan untung sekarang gurunya masih pengertian. Gimana nanti di masa depan kalau aku udah bekerja dan deadline nggak ketemu dan akhirnya aku dipecat, kayaknya itu bakal lebih bahaya. Jadi syukurlah aku dapat teguran ini sekarang. Nah, tergantung dari cerita atau narasi apa yang kita bikin tentang suatu peristiwa, itu bisa menentukan bagaimana perasaan kita kemudian. Dunia ini sebenarnya netral-netral aja. Semua hal yang terjadi ya terjadi aja sebenarnya. Nggak positif, nggak negatif. Tapi apakah hal tersebut jadi hal yang positif atau hal yang negatif, itu tergantung dengan cerita atau narasi apa yang kita buat tentangnya. Ini juga ada suatu cerita yang aku baca beberapa tahun lalu tapi masih lengket sampai sekarang. Itu adalah cerita seorang ayah yang pemabuk, kemudian dia punya 2 anak. Pas udah gede, satu anaknya ini jadi anak yang berhasil, jadi orang sukses dan semacamnya. Tapi yang satu lagi, pas udah gede, dia juga jadi pemabuk kayak ayahnya. Nah, pas ditanya kedua anak ini, apa yang bisa membuatmu berada di posisimu sekarang? Kedua anak tersebut menjawab, karena ayah saya adalah seorang pemabuk. Nah, gimana kaitan ini dengan poin keempat tadi? Kaitannya adalah, kedua anak ini punya narasi atau cerita yang beda tentang kejadian yang sama. Yang satu dia ketika melihat ayahnya pemabuk, dia memberikan cerita ini kepada dirinya. Karena saya udah lihat dampak buruk alkohol kepada orang tua saya pengen memutus rantai itu dan saya pengen mulai hidup saya sendiri. Dengan cerita itu, jadilah dia nanti orang yang sukses di masa depannya. Kemudian yang satu lagi, ketika dia melihat ayahnya, narasi yang ia ceritakan kepada dirinya adalah, aku ini pemabuk karena orang tuaku juga seorang pemabuk, jadi pastilah aku akan mencontoh orang tuaku, ini bukan salahku. Nah, karena narasi itu, jadilah dia pas gedenya seorang pemabuk juga. Tentu kejadian-kejadian nyata biasanya lebih kompleks dan lebih nuance daripada ini, tapi yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah kita punya narasi atau kontrol terhadap cerita apa yang kita buat
tentang kejadian-kejadian yang terjadi di hidup kita. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bahwa kebahagiaan ini sesungguhnya datang dari dalam diri sendiri. Kalau sebelumnya kita bicara tentang kebahagiaan itu adalah tanggung jawab kita, pada poin ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya kebahagiaan itu datang dari diri sendiri, bukan dari pengakuan luar. Pengakuan luar ini misalnya, aku bakal bahagia kalau misalnya aku nanti udah beli iPad. Aku bakal bahagia kalau misalnya aku udah tembus PTN top ini. Aku bakal bahagia kalau misalnya nanti aku diterima magang atau internship atau pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di ranking top ini. Yang sering terjadi adalah, kalau misalnya kita nggak bahagia dari dalam diri kita sendiri dan kita mencari pengakuan eksternal tadi, nanti dia bakal jadi treadmill yang nggak ada habis-habisnya. Kayak misalnya dulu pas sekolah kita mikirnya nanti pas aku udah masuk SMA top ini aku bakal berhasil. Pas udah masuk SMA favorit tersebut dan orang-orang semuanya tuh menang olimpiade dan semacamnya. Nanti kalau misalnya aku menang olimpiade aku bakal bahagia. Dan kemudian itu bergeser ke perguruan tinggi, bergeser ke pekerjaan, bergeser ke spesialisasi, S3, jabatan, dan semacamnya. Nah, untuk menghindari diri kita terjebak dalam treadmill tadi, kita harus sadari bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, kita harus mencarinya dalam diri kita sendiri, bukan mencarinya dari luar atau dari faktor-faktor eksternal, penerimaan sosial, dan semacamnya. Dan ini agak sulit karena memang kan kita makhluk sosial, dan itu memang termasuk hal-hal yang kayak udah di-setting di dalam pikiran kita. Tapi itulah tugas kita untuk mencoba melawannya dan mengambil kontrol terhadap lagi-lagi narasi dan cerita yang kita punya tentang hidup kita sendiri. Jadi karena itu selalu prioritaskan untuk mencari kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah bahagia dan oke dalam diri kita sendiri, biasanya nanti hal yang ada di eksternal, pengakuan dan reward dan semacamnya itu bakal datang sendiri. Dan yang terbaiknya, kalaupun itu semua nggak datang ke kita bakal jadi aman-aman aja. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa kebahagiaan itu adalah skill yang bisa dilatih. Seringkali kita punya pendapat tentang kebahagiaan seperti orang-orang itu antara punya atau nggak punya kebahagiaan, antara orang itu terlahir bahagia atau terlahir nggak bahagia. Kita melihatnya seperti sesuatu yang kayak udah kokoh seperti itu aja dan nggak bisa kita apa-apain. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu bisa dilatih dan kita harus mulai melihatnya seperti skill yang bisa dikembangkan. Sebagaimana kita bisa membangun otot dengan push up, sit up dan semacamnya, kita juga bisa melatih itu untuk kebahagiaan kita. Beberapa hal praktikal yang bisa kita lakukan misalnya adalah journaling. Nggak harus yang cantik-cantik banget atau bagus-bagus banget. Yang penting kita mengeluarkan isi pikiran kita supaya kita dapat kejelasan. Atau kita juga bisa menggunakan jasa profesional. Seringkali jasa profesional atau terapi itu kayak dianggap untuk orang yang bermasalah. Tapi yang dibahas oleh buku-buku yang aku baca ini, sebenarnya kita itu pergi ke terapi atau ke profesional, anggap aja itu kayak kita langganan membership untuk ke gym. Kita langganan membership untuk ke gym kan nggak harus kita nunggu diri kita tuh kayak bermasalah dulu kesehatannya baru berlangganan. Bisa aja kita mau meningkatkan kesehatan fisik kita saat ini sehingga kita pergi ke gym. Walaupun sebenarnya sekarang biasa-biasa aja. Sama juga untuk terapi dan jasa profesional itu nggak perlu nunggu kita kayak bermasalah dulu, tapi ini bisa aja untuk meningkatkan kayak kualitas pikiran kita, kejernihan tentang kehidupan kita, meskipun kita pada saat ini merasa biasa-biasa aja. Dengan meyakinkan diri bahwa kebahagiaan adalah suatu skill yang bisa dilatih, kita jadi nggak menyerah ke situasi. Kita yang pegang kontrol dan kita melakukan langkah-langkah aktif untuk mengubah situasi jika kita nggak bangga dengannya pada saat ini. Tentunya di masa depan kita bakal terus bahagia, sedih, bahagia, sedih, bahagia, sedih. Tapi di situ juga ada level bahagia yang di tengah-tengah atau kayak baseline happiness kita. Yang kalau misalnya kita lagi nggak bahagia atau lagi nggak sedih, kita bakal kembali ke level itu. Nah, aku sekarang lagi belajar juga untuk gimana caranya ningkatin pelan-pelan baseline happiness tadi. Dan salah satu yang aku lakukan saat ini adalah jika aku bahagia atau jika aku lagi sedih, aku nggak perlu melakukan apa-apa tentang itu. Misalnya gimana? Misalnya kayak bahagia, kadang aku tuh pengen selalu bahagia, aku pengen mengunci momen ini agar bertahan selamanya. Jadinya dengan melakukan itu, aku jadi nggak enjoy momen di sini dan kininya, yang akhirnya membuatku merasa nggak begitu bahagia. Sama juga dengan kesedihan. Kalau misalnya aku sekarang sedih atau aku lagi merasa hariku nggak baik-baik aja, aku sekarang hanya coba melihatnya, mengamatinya, dan menerima keadaannya, tapi juga nggak menilainya. Aku menyadari dia ada di situ, di saat yang bersamaan, aku juga berusaha untuk nggak ngapa-ngapain tentang itu, selain daripada mengamatinya dan membiarkannya kayak datang dan pergi sendiri. Dan sejauh ini aku merasa cara ini cukup efektif untuk meningkatkan baseline happinessku. Kemudian pelajaran yang terakhir untuk video ini adalah bahwa bahagia itu adalah tentang penerimaan. Penerimaan dalam arti bahwa kita menerima apa saja yang sudah terjadi dan apa yang ada dalam diri kita saat ini. Misalnya, kita nggak pengen mengubah apa-apa dari masa lalu kita dan kita juga nggak membergantungkan kebahagiaan kita terhadap sesuatu yang mungkin kita dapatkan di masa depan. Tentu, kita masih bisa berkaca dari masa lalu dan juga berencana untuk
masa depan. Tapi jangan sampai lupa untuk beneran hidup, yaitu untuk beneran merasakan kayak momen di saat ini dan kininya. Jadi kita nggak lagi ngelihat ke masa lalu kita dan mengingat-ingat terus kesalahan-kesalahan kita dan memikirkan bahwa, aduh andaikan aku lebih pinter, aduh andaikan aku nggak buat kesalahan itu, nggak buat kesalahan ini, aku nggak ini, nggak itu. Daripada kita kayak memenjarakan diri kita dan kayak membelenggu diri kita ke kesalahan-kesalahan itu, mendingan kita kayak mikirnya, oke, itu udah terjadi, memang ini nggak ideal, tapi ya apa boleh buat, yang terjadi terjadilah. Sekarang aku fokus aja ke diriku yang saat ini. Kemudian juga tentang masa depan, kita nggak lihat kayak nanti kalau misalnya dapat ini aku bakal bahagia, nanti kalau misalnya aku udah pindah ke negara ini, aku udah beli ini beli itu, baru aku bakal bahagia. Kita jadi ngelihatnya kayak, oke, mungkin aku bisa ngeplan ke sana, tapi yang terpenting adalah aku fokus ke yang saat ininya aja. Dan apapun akhirnya nanti, apakah usahaku akan dikhianati hasil atau enggak, aku bakal tetap baik-baik aja. Dan itulah dia 5 pelajaran tentang kebahagiaan yang aku dapatkan di tahun ini. Tentang kebahagiaan ini agak luas artinya, kayak ada dari perspektif agama, kemudian filsafat, dan ini dan itu. Dan aku rasa nggak ada salahnya bagi kita untuk kayak belajar dari masing-masing kayak sekolah pikiran atau school of thought untuk melihat kira-kira mana hal-hal yang paling resonate dengan hidup kita dan mana hal-hal yang bisa kita terapkan. Nah, teman-teman juga bisa meninggalkan komentar kira-kira dari video ini pelajaran yang nomor berapa yang paling relate. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.